Aviv, serangan rudal balasan Iran mengguncang pusat kota Tel Aviv pada Selasa malam waktu setempat, menimbulkan kepanikan luas dan menyebabkan luka ringan pada Perdana Menteri Israel, yang saat itu berada di atas gedung pencakar langit untuk menghadiri acara selebrasi kemenangan atas kehancuran Tehran. Serangan mendadak ini diluncurkan Iran beberapa hari setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang menghantam wilayah strategis di ibu kota, Iran. Ratusan rudal dilaporkan melintasi langit Israel dalam gelombang beruntun. Sistem pertahanan udara Iron Dome hanya mampu menjatuhkan sebagian dari proyektil yang datang, sementara sisanya berhasil menghantam sejumlah target penting, termasuk kawasan strategis dan sipil di Tel Aviv, Askalon, serta Haifa. Salah satu rudal dikabarkan meledak di dekat gedung Menara Azrieli, tempat PM Israel saat itu berdiri memberikan pidato terbuka di hadapan para pejabat tinggi dan awak media asing. Menurut laporan dari petugas medis lapangan, Perdana Menteri mengalami luka ringan berupa sobekan di pelipis dan lecet di lengan kanan, akibat puing dan gelombang kejut dari ledakan. Rudal yang menghantam sekitar 200-300 meter dari lokasi dirinya berdiri. Dua pengawal keamanan yang berada bersamanya menderita cedera sedang, sementara seorang jurnalis dari Italia dikabarkan hilang kontak. Acara yang dimaksud adalah sebuah momen simbolis di mana Israel merayakan klaim keberhasilan atas operasi militer rahasia yang menghancurkan pusat data, laboratorium senjata, dan bangunan kementerian di Tehran. Di tengah iringan orkestra dan tayangan video udara yang menampilkan asap dan puing dari kota musuh, PM Israel sempat menyatakan bahwa ancaman dari timur telah diredam, dan malam ini kita rayakan kemenangan demokrasi. Tak lama setelah kalimat tersebut diucapkan, langit Tel Aviv berubah menjadi layar LED raksasa yang dipenuhi ekor api rudal-rudal Iran. Ledakan pertama terdengar dari kejauhan, diikuti oleh deretan dentuman yang makin lama makin dekat. Tayangan langsung televisi nasional sempat menampilkan ekspresi terkejut PM sebelum kamera terjatuh dan siaran berganti ke pesan darurat nasional. Unit pengamanan langsung menarik PM dari lokasi dan mengamankannya ke bunker di bawah gedung situasi, yang awalnya penuh dengan tepuk tangan dan sorakan berubah drastis menjadi kepanikan. Beberapa pejabat terlihat merangkak menyusuri lantai sambil tetap memegang gelas wine. Sedangkan seorang menteri pertahanan dikabarkan sempat berteriak, "Ini latihan kan?" Sebelum kehilangan satu sepatunya. Hingga saat ini, jumlah rudal yang diluncurkan Iran diperkirakan lebih dari 170 buah, dengan berbagai jenis termasuk rudal jarak menengah dan roket balistik taktis. Sistem pertahanan Israel yang selama ini dipromosikan sebagai tak tertembus, ternyata hanya mampu menjatuhkan sekitar 50-60 rudal. Sisanya jatuh ke area pemukiman, fasilitas energi, dan beberapa titik instalasi militer sekunder. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut serangan tersebut sebagai aksi balas dendam pengecut dari rezim teroris. Namun pengamat militer internasional menyebut serangan ini sebagai respons yang dapat diprediksi setelah kehancuran besar di Tehran. Iran tidak akan membiarkan serangan terhadap ibu kota mereka tanpa pembalasan, kata salah satu analis pertahanan independen. Jet militer darurat dilaporkan mendarat di bandara militer Sde Dov untuk mengevakuasi PM Israel dari kota. Sumber intelijen menyatakan bahwa Perdana Menteri langsung diterbangkan ke Athena, Yunani, untuk menjalani tindakan pengamanan maksimum. Tidak ada konferensi pers resmi setelah keberangkatannya, namun juru bicara pemerintah menyampaikan bahwa kondisi sang PM stabil dan dalam penanganan medis ringan. Rekaman CCTV dari lobi gedung Azrieli menunjukkan momen di mana PM keluar dari lift dalam keadaan berlumuran debu, dikelilingi oleh 6 pengawal yang bergerak tergesa-gesa. Dalam video tersebut, sang PM sempat terdengar mengatakan, "Apa ini? Pertunjukan kembang api dari Iran?" Sebelum dilarikan keluar, beberapa warga Tel Aviv yang tinggal di sekitar gedung melaporkan ledakan keras dan jendela yang hancur. Petugas evakuasi juga menemukan puluhan kendaraan rusak di lokasi sekitar radius 2 km dari pusat ledakan. 3 bangunan dikabarkan terbakar, dan 1 gedung perkantoran mengalami keruntuhan sebagian di bagian atas. Iran, dalam pernyataan singkat melalui akun resmi Garda Revolusi, menyebut serangan ini sebagai peringatan pertama dan bentuk pembalasan yang setimpal. Di akhir pernyataannya, mereka menyertakan satu kalimat tajam. "Jika kalian rayakan kehancuran kota kami, jangan kaget bila langit kalian ikut kami robohkan." Hingga pagi hari, sistem transportasi di kota Tel Aviv lumpuh. Ribuan warga mengungsi ke tempat penampungan darurat, dan patroli militer dikerahkan secara besar-besaran. Peringatan keamanan level maksimum diberlakukan di seluruh wilayah Israel. PM Israel yang semula tampil percaya diri dalam selebrasi kemenangannya, kini harus menjalani pemulihan luka di negeri tetangga yang selama ini dikenal netral.
Pepper. Sumber diplomatik di Athena membenarkan kedatangan pemimpin Israel, namun menolak memberikan rincian terkait lokasi dan aktivitasnya. Belum ada kepastian mengenai langkah selanjutnya dari Israel. Pertemuan darurat Kabinet Perang direncanakan akan digelar secara virtual dari bunker militer hari ini. Beberapa pengamat menilai serangan balik Beser Biseren akan segera dilakukan. Namun banyak pihak juga menyarankan agar Israel tidak memancing konfrontasi lebih jauh, mengingat tingkat kesiapan rudal Iran yang kini terbukti lebih tinggi dari perkiraan. Sementara itu, warganet internasional meramaikan media sosial dengan tagar Azrieli Boom dan hashtag From Throne with Love, memperlihatkan reaksi beragam dari sindiran tajam hingga ekspresi kekhawatiran global. 1 Mei menampilkan gambar PM Israel mengenakan helm, duduk di pojok ruangan sambil berkata-katanya kita yang menang. Meme itu disukai lebih dari 3 juta kali hanya dalam 2 jam. Sehari pasca serangan rudal besar-besaran Iran yang menghantam sejumlah kota besar di Israel, termasuk Tel Aviv, situasi dalam pemerintahan Israel dilaporkan berada dalam kondisi kacau. Tidak hanya akibat kerusakan fisik yang parah di beberapa instalasi militer dan sipil, namun juga karena absennya Perdana Menteri yang langsung diterbangkan ke Yunani beberapa jam setelah serangan terjadi. Hal ini menimbulkan kekosongan komando pada level tertinggi dan membuat koordinasi tanggap darurat tersendat. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa kantor pusat militer Israel di Tel Aviv mengalami kerusakan pada sistem komunikasi dan pusat kontrol rudal. Meskipun tidak sepenuhnya lumpuh, gangguan sinyal dan kebocoran data membuat beberapa unit pertahanan harus beroperasi secara manual. Militer Israel juga mengakui bahwa selama 5 jam pertama setelah serangan dimulai, mereka kehilangan kontrol penuh atas wilayah udara pusat. Dalam sebuah bocoran percakapan internal yang viral di media lokal, salah satu komandan Angkatan Udara tertangkap kamera berkata, "Kami tidak tahu rudal ke-84 mendarat di mana. Kami sibuk cari rudal ke-36 yang tadi sempat nyasar ke pantai." Bocoran itu langsung ditarik oleh sensor pemerintah, tapi rekamannya telah beredar luas di Telegram dan Twitter. Ketidakhadiran PM di tanah air juga menimbulkan gesekan internal dalam Kabinet Perang. Menteri Pertahanan sempat mengajukan perintah serangan balasan pada dini hari, namun tertunda karena harus menunggu persetujuan dari PM yang berada ribuan kilometer jauhnya dan hanya dapat dihubungi melalui jalur diplomatik Yunani. Salah satu ajudan dilaporkan sempat berkata, "Kami tidak bisa tunggu sinyal WhatsApp dari Athena hanya untuk tembak balik." Dalam kekosongan itu, beberapa panglima militer mulai mengambil keputusan tak resmi dan menciptakan kebingungan di lapangan. Sementara itu, akibat serangan rudal Iran, setidaknya 22 fasilitas strategis Israel mengalami kerusakan signifikan, termasuk gudang amunisi di Beersheba, stasiun radar di Tzfat, dan sebagian besar jalur suplai logistik militer di bagian utara. Tercatat 94 korban luka-luka dan 17 meninggal dunia akibat ledakan langsung atau runtuhan bangunan. Pemerintah hingga saat ini belum memberikan angka resmi, dan otoritas lokal diminta menunda pengumuman demi alasan stabilitas nasional di tengah situasi genting tersebut. Sebagian warga Israel mempertanyakan keputusan PM untuk meninggalkan negara dalam kondisi darurat. Petisi digital bertajuk "Bukan Waktunya Liburan" telah ditandatangani lebih dari 600.000 orang dalam waktu kurang dari 24 jam. Sejumlah anggota parlemen dari koalisi pemerintah bahkan secara terbuka mendesak PM untuk kembali ke tanah air, menyebut absennya beliau sebagai tindakan mengecewakan dan tak bertanggung jawab. Juru bicara PM menanggapi kritik ini dengan menyatakan bahwa keberangkatan tersebut bukan untuk berlibur, tapi demi kelangsungan pemerintahan dari tempat yang aman agar tidak menjadi target langsung. Namun pernyataan ini memicu gelombang sindiran di berbagai media. Salah satu editorial harian lokal menulis, jika semua pemimpin kabur saat negara diserang, mungkin saatnya mengganti kabinet dengan para relawan tim SAR. Artikel itu sempat ditarik tapi sudah terlanjur dicetak dalam 30.000 eksemplar koran pagi. Dari pihak militer, Panglima Angkatan Darat menyatakan bahwa sistem pertahanan akan dipulihkan secara penuh dalam 48 jam dan Israel siap melakukan serangan balasan yang jauh lebih mematikan. Namun saat konferensi pers tersebut berlangsung, sistem mikrofon sempat mati karena generator cadangan juga rusak akibat gangguan jaringan listrik dari serangan kemarin malam. Beberapa wartawan yang hadir harus mencatat pernyataan penting menggunakan catatan tangan dan senter. Salah satu wartawan BBC bahkan menyebut ini sebagai konferensi militer paling analog yang pernah dia hadiri sejak tahun 1990. Dari sisi diplomatik, sekutu-sekutu Israel mulai bersuara, namun belum terlihat aksi. Niat hanya mengeluarkan pernyataan singkat
bahwa mereka mengecam kekerasan dan mendukung hak Israel untuk membela diri. Uni Eropa meminta semua pihak menahan diri. Sementara Mesir dan Yordania memblokir saluran berita luar masuk ke wilayah perbatasan mereka untuk menghindari lonjakan kepanikan. Iran sendiri belum mengumumkan apakah serangan rudal tersebut merupakan satu-satunya gelombang atau masih ada lanjutan. Namun pejabat dari IRGC menyebut bahwa respons penuh belum dimulai. Sebuah gambar satelit yang dirilis oleh media Lebanon menunjukkan bahwa pangkalan peluncuran rudal di Horamabad masih dalam posisi siaga tinggi. Seorang analis militer dari India menyimpulkan bahwa situasi saat ini adalah perang urat syaraf dalam bentuk termonuklir, ketegangan meningkat, dan seluruh kawasan Timur Tengah kini berada dalam kondisi siaga tinggi. Menunggu langkah berikutnya dari kedua pihak di dalam negeri Israel, kondisi sipil tidak kalah mengkhawatirkan. Supermarket kosong, sekolah diliburkan, dan lebih dari 800.000 orang dievakuasi ke shelter bawah tanah. Layanan internet terganggu di banyak kota, dan sistem perbankan online sempat lumpuh selama 3 jam akibat serangan siber yang diduga berasal dari kelompok pro-Iran di media sosial. Warga membuat lelucon pahit bahwa bahkan rekening pun ikut ngungsi dari rudal. Tagar, pemungsi, dan gimana kalau kami juga ke Yunani mulai trending di platform lokal. Sampai berita ini ditulis, belum ada keputusan kapan PM akan kembali ke Israel. Situasi tetap genting. Serangan rudal Iran tidak hanya melukai infrastruktur dan warga sipil, tetapi juga mengguncang stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintahan saat ini. Dan di tengah reruntuhan gedung dan bunker penuh sesak, pertanyaan kini menggema di seluruh negeri. Siapa yang memimpin negara saat pemimpinnya memilih pergi? Ketegangan di Timur Tengah kini menjalar ke panggung global. Serangan balasan Iran terhadap Israel yang menimbulkan kehancuran di Tel Aviv dan luka ringan pada perdana. Menteri Israel telah memaksa Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sidang darurat. Sejumlah negara menyuarakan kekhawatiran bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional terbuka jika tidak segera diredam Amerika Serikat. Sekutu utama Israel hingga saat ini belum menunjukkan sikap militer aktif selain mengeluarkan pernyataan bernada normatif. Dalam konferensi pers singkat, juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa AS mengecam segala bentuk kekerasan dan mendukung Israel dalam mempertahankan diri, namun tidak menyinggung soal pengerahan pasukan ataupun sanksi terhadap Iran. Seorang jurnalis senior dari Washington menyindir. Pernyataan itu seperti mengirim surat simpati ke rumah yang sedang terbakar, tanpa membawa satu tetes air pun. Di belakang layar, sumber intelijen menyebut bahwa internal Pentagon saat ini terpecah antara kelompok yang mendorong aksi militer terbatas untuk mendukung Israel dan kelompok lain yang ingin tetap menahan diri demi menghindari eskalasi global. Dengan Rusia dan Tiongkok yang tengah mengamati situasi dari kejauhan. Sementara itu, Iran dilaporkan belum menghentikan aktivitas militernya. Citra satelit terbaru dari Global Strike View menunjukkan pergerakan besar kendaraan rudal balistik di barat Iran, dengan beberapa peluncur tampak diarahkan ke wilayah Israel. Komandan Garda Revolusi Iran dalam wawancara singkat dengan media lokal, menyatakan bahwa rakyat Iran belum puas dengan satu malam kejutan. Balasan belum selesai. Pernyataan itu segera menimbulkan spekulasi bahwa gelombang kedua serangan rudal akan segera diluncurkan, dan kali ini dengan skala lebih luas. Salah satu media Turki bahkan menyebut kemungkinan target diperluas ke pelabuhan dan instalasi gas milik Israel. Hal ini menimbulkan kepanikan di pasar energi global. Harga minyak melonjak tajam sebesar 11% hanya dalam 36 jam. Dan harga saham perusahaan pertahanan naik drastis di bursa Eropa dan AS. Reaksi dunia pun beragam. Prancis mengeluarkan peringatan perjalanan ke Timur Tengah. Inggris menyarankan warganya untuk menghindari Israel. Dan Jerman telah mempersiapkan opsi evakuasi dari kedutaan mereka di Tel Aviv. Negara-negara telak seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain yang sebelumnya menormalisasi hubungan dengan Israel, kini mulai menjaga jarak dan menghindari komentar terbuka. Seorang diplomat Eropa mengatakan, "Kami sudah tidak tahu lagi siapa teman dan siapa lawan. Saat ini, semua orang hanya ingin memastikan mereka tidak ikut diseret dalam kobaran api." Mesir dan Turki, dua negara dengan pengaruh signifikan di kawasan, mendesak gencatan senjata segera dan menengahi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Namun hingga kini, belum ada tanda bahwa Israel atau Iran bersedia duduk di meja perundingan. Bahkan, keduanya justru terus meluncurkan propaganda digital dan menampilkan kekuatan militer masing-masing di media sosial.
Akun resmi milik Kementerian Pertahanan Israel memposting gambar rudal yang berhasil dicegat Iron Dome. Sementara akun IRGC mengunggah video animasi 3D yang menggambarkan Tel Aviv dihantam rudal supersonik. Salah satu netizen berkomentar, "Perang ini lebih update dari game Call of Duty di dalam negeri Israel. Ketegangan makin meningkat, bunker-bunker perlindungan sudah penuh, dan banyak warga mengaku kelelahan menghadapi sirene yang berbunyi setiap 15-30 menit. Beberapa rumah sakit darurat telah didirikan di luar kota untuk mengatasi ledakan pasien akibat serangan dan trauma psikologis. Organisasi Palang Merah mengaku kewalahan dan meminta bantuan internasional untuk suplai medis dan relawan. Banyak warga sipil kini mulai mencari jalur keluar dari Israel lewat perbatasan Yordania dan penerbangan komersial terakhir ke Eropa yang tersisa. Bandara Ben Gurion sendiri kini hanya beroperasi sebagian dan dikawal ketat oleh militer. Salah satu penumpang yang berhasil terbang keluar dari Israel menulis di Twitter, "Saya hanya bawa koper dan iman. Sisanya saya tinggalin di lemari besi." PBB sendiri belum mencapai resolusi karena veto dari negara-negara besar yang berbeda kepentingan. Rusia dan Tiongkok menyalahkan Israel karena memicu ketegangan lewat serangan ke Tehran, sementara Inggris dan Amerika berkeras menyalahkan Iran atas serangan rudal terhadap wilayah sipil. Dalam suasana yang makin panas, analis geopolitik memperingatkan bahwa konflik ini memiliki potensi menular ke negara-negara lain di kawasan. Hizbullah di Lebanon dilaporkan mulai memobilisasi pasukan di perbatasan utara Israel. Suriah memperkuat pertahanan udara mereka. Bahkan milisi Houthi di Yaman kembali mengeluarkan ancaman untuk menyerang kapal-kapal milik Israel di Laut Merah. Seorang profesor hubungan internasional dari Singapura menilai, jika dua negara ini terus main pingpong rudal, ujung-ujungnya negara tetangga bisa jadi bola. Hingga kini, dunia hanya bisa menunggu dan mengamati. PM Israel belum kembali ke negaranya. Iran belum berhenti menyiapkan rudal. Dan semua pemimpin dunia mulai bertanya-tanya, siapa yang akan menyalakan api besar berikutnya? Dan apakah dunia punya cukup air untuk memadamkannya? Setelah 2 hari dalam ketidakpastian dan tekanan publik, militer Israel secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan fase pertama persiapan untuk serangan balasan terhadap Iran. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Umum IDF dalam siaran langsung dari Bunker Pertahanan Nasional yang sempat terganggu siarannya akibat pemadaman listrik. Dalam konferensi pers tersebut, IDF menegaskan bahwa balasan tidak akan bersifat simbolik, melainkan sistematis dan menghancurkan. Beberapa pangkalan udara Israel kini sudah berada dalam kondisi siaga penuh, dan unit udara elit dikabarkan telah diposisikan di beberapa titik luar negeri yang tidak disebutkan. Pesawat-pesawat tempur jenis F-35 terlihat dikerahkan ke arah timur dalam formasi besar. Aktivitas logistik militer juga meningkat tajam sejak malam sebelumnya, menandakan bahwa keputusan aksi militer tinggal menunggu satu tombol ditekan. Namun, ketiadaan Perdana Menteri yang masih berada di Athena, Yunani, membuat keputusan final soal waktu dan skala serangan belum bisa disahkan. Wakil PM dan Menteri Pertahanan disebut saling lempar wewenang soal tanggung jawab peluncuran operasi. Di ruang sidang Kabinet Darurat, ketegangan meningkat karena sebagian menteri menilai bahwa absennya PM adalah bencana tambahan dari bencana besar. Salah satu bocoran dari rapat kabinet menyebut ada adu argumen panas, di mana seorang menteri berkata, "Kalau PM takut sama rudal, kita undang aja boneka lilin dia dari museum." Kalimat ini mengundang gelak tawa dan kemarahan sekaligus dari banyak pihak. Situasi ini membuat publik makin frustrasi. Ratusan ribu warga Israel yang mengungsi ke shelter kini menghadapi kekurangan logistik. Beberapa tempat perlindungan bawah tanah sudah kehabisan makanan cepat saji dan air bersih. Layanan listrik dan internet belum stabil. Dan trauma psikologis makin terlihat di banyak anak-anak yang mulai mengalami mimpi buruk dan fobia suara. Seorang psikolog anak menyebut, anak-anak sekarang lebih takut suara sirene daripada PR matematika. Di media sosial, tekanan terhadap pemerintah kian tinggi. Tagar seperti "Turis", "Kabinet kosong", dan "Rudal dulu baru pemimpin" trending di Twitter selama 2 hari berturut-turut. Petisi digital menuntut PM kembali ke tanah air sudah menembus 1 juta. Tanda tangan dalam waktu kurang dari 48 jam. Kantor resmi pemerintah mencoba meredam amarah publik dengan menyebut bahwa PM sedang memimpin pengendalian jarak jauh, namun justru menuai kecaman lebih besar. Salah satu warga bahkan menyindir, kalau bisa kendali jarak jauh, sekalian aja ganti PM-nya pakai remote TV. Sementara itu, Iran tidak menunjukkan tanda akan mundur. Juru bicara IRGC menegaskan bahwa mereka tidak takut ancaman balasan, dan bahkan menyebut serangan malam lalu sebagai pembuka perkenalan.
beberapa pangkalan militer Iran dilaporkan sudah mempersiapkan peluncuran rudal baru, dan armada lautnya kini bergerak lebih dekat ke Laut Mediterania dengan kapal perang ringan yang membawa peluncur anti kapal dalam upaya membendung potensi konflik terbuka yang lebih luas. Sejumlah negara telah menghubungi pemerintah Israel melalui jalur diplomatik tertutup. Presiden Prancis, Kanselir Jerman, dan Presiden Amerika Serikat disebut sudah menyarankan penundaan serangan balasan sembari menunggu hasil negosiasi damai yang diinisiasi oleh Qatar dan Oman. Namun para penasihat militer Israel menyebut bahwa jendela diplomasi sudah tertutup sejak rudal ke-17 meledak di pusat Tel Aviv. Seorang pengamat geopolitik menyimpulkan, sekarang bukan lagi soal siapa benar siapa salah. Ini soal siapa duluan habis bensin dan rudal. Sementara itu, PM Israel yang masih berada di Yunani terlihat menghindari semua pertanyaan pers. Dalam foto-foto yang bocor ke media, ia terlihat sedang berada di balkon hotel, mengenakan jas ringan, memandangi laut sambil berbicara melalui ponsel satelit. Tidak ada keterangan resmi, apakah ia sedang mengarahkan operasi atau hanya menghubungi duta besar asing. Tekanan agar ia segera kembali terus berdatangan, bahkan dari partainya sendiri. Mantan PM Israel dalam wawancara TV menyebut bahwa dalam masa perang, pemimpin harus berdiri paling depan, bukan paling jauh. Ucapan ini disambut gemuruh tepuk tangan oleh penonton studio dan disebarkan ulang jutaan kali dalam waktu singkat. Sementara itu, persiapan militer terus berlangsung. Tang-tang Merkava dikerahkan ke utara untuk mengantisipasi serangan dari Hizbullah. Sistem pertahanan udara Arrow dan David Sling dipasang di seluruh negeri, dan pasukan cadangan dipanggil kembali dengan pesan pendek yang hanya berbunyi, "Negara memanggil. Bawa seragam." Seorang tentara muda mengaku menerima pesan itu saat sedang antre McDonald's. Ia meninggalkan pesan di notanya, "Maaf, negara butuh saya duluan daripada burger ini." Meski dunia berharap krisis ini bisa mereda melalui diplomasi, sinyal dari kedua pihak justru menunjukkan bahwa serangan lanjutan tak bisa dihindari. Israel tengah berada di titik genting, menyerang dan berisiko menciptakan perang kawasan, atau menahan diri dan dianggap lemah oleh musuh serta rakyatnya sendiri. Dan di tengah semua kebingungan itu, satu pertanyaan terus menggemakan ruang publik. Apakah ini akan menjadi awal dari perang regional, atau hanya episode baru dari tragedi berulang yang belum selesai?